Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebbi Sambom mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Teroris OPM semakin brutal, ratusan pasukan elit TNI diterjunkan ke Papua. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan, PAMTAS, memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanud, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Dikatakannya, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut. Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus. Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Kops TNI, Habema, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu-Bolon, Jumat, 10 Mei 2024. Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah Distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya. Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau di wilayah Distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi.
Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705.05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705.05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Cartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri. Namun dengan tindakan tegas tersebut, pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas Organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telenggen. Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone.
Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB.
1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebbi Sambom mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Teroris OPM semakin brutal, ratusan pasukan elit TNI diterjunkan ke Papua. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan, PAMTAS, memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Dikatakannya, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut. Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus. Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Kops TNI, Habema, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Jumat, 10 Mei 2024. Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah Distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya.
Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau di wilayah distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi. Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705-05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Cartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri. Namun dengan tindakan tegas tersebut, pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas Organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telenggen. Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu,
TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB. 1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebbi Sambom mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Teroris OPM semakin brutal, ratusan pasukan elit TNI diterjunkan ke Papua. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan, PAMTAS, memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Dikatakannya, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut. Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus. Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Kops TNI, Habema, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Jumat, 10 Mei 2024.
Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah Distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya. Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau di wilayah Distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi. Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705-05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Cartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri. Namun dengan tindakan tegas tersebut, pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas Organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telenggen.
Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB. 1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebbi Sambom mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Teroris OPM semakin brutal, ratusan pasukan elit TNI diterjunkan ke Papua. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan, PAMTAS, memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Dikatakannya, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut. Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus. Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Kops TNI, Habema, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu-Bolon, Jumat, 10 Mei 2024. Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya. Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau di wilayah distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi. Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keniti Pagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705-05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu-Bolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Cartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri. Namun dengan tindakan tegas tersebut, pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas Organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis,
Lekagak Telanggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telanggen. Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telanggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB. 1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebbi Sambom mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Teroris OPM semakin brutal, ratusan pasukan elit TNI diterjunkan ke Papua. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan, PAMTAS, memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanud, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Dikatakannya, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut. Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus.
Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Koops TNI, HBMA, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampubolon, Jumat, 10 Mei 2024. Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya. Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau di wilayah distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi. Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapat. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keniti Pagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705-05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampubolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Kartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri. Namun dengan tindakan tegas tersebut, pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM,
Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telenggen. Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB. 1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebi Sambom mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Teroris OPM semakin brutal, ratusan pasukan elit TNI diterjunkan ke Papua. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan, PAMTAS, memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Dikatakannya, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut.
Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus. Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Kops TNI, Habema, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon, Jumat, 10 Mei 2024. Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah Distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya. Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau di wilayah Distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi. Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keniti Pagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705-05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Kartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri.
Namun dengan tindakan tegas tersebut, pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas organisasi Papua Merdeka OPM di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telenggen. Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB. 1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebbi Sambom mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Teroris OPM semakin brutal, ratusan pasukan elit TNI diterjunkan ke Papua. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan, PAMTAS, memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Dikatakannya, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut.
Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus. Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Kops TNI, Habema, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon, Jumat, 10 Mei 2024. Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah Distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya. Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau di wilayah Distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi. Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keniti Pagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705-05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Kartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri. Namun dengan tindakan tegas tersebut,
Pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telenggen. Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB. 1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebbi Sambom mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Teroris OPM semakin brutal, ratusan pasukan elit TNI diterjunkan ke Papua. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan, PAMTAS, memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Dikatakannya, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut.
Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus. Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Kops TNI, Habema, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon, Jumat, 10 Mei 2024. Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah Distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya. Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau di wilayah Distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi. Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keniti Pagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705-05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Kartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri. Namun dengan tindakan tegas tersebut, pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM,
Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telenggen. Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB. 1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebi Sambo mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Teroris OPM semakin brutal, ratusan pasukan elit TNI diterjunkan ke Papua. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan, PAMTAS, memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Dikatakannya, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut.
Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus. Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Kops TNI, Habema, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Jumat, 10 Mei 2024. Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah Distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya. Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau di wilayah Distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi. Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keniti Pagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705-05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Kartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri. Namun dengan tindakan tegas tersebut, pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM,
Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telenggen. Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB. 1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya. Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keni Tipagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Blukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebi Sambom mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. OPM. Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut. Pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya.
OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keni Tipagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 170505 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah. Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. 1 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati 1 anggota KKB dan menangkap 2 orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon membenarkan penangkapan 2 anggota OPM, 1 lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Cartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, 2 markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak buah LQ Skobak berhasil diobok-obok oleh aparat bersenjata. Dari lokasi kejadian, prajurit TNI Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tajam seperti parang dan anak panah, HT, senapan angin, juga sejumlah seragam khas KKB Papua serta atribut OPM. Kasatgas Humas Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri telah membersihkan lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian anggota KKB Papua pimpinan LQ Skobak. Saat penyergapan dilakukan, anggota KKB Papua telah lebih dahulu melarikan diri. Namun dengan tindakan tegas tersebut, pergerakan anggota kelompok pengacau keamanan itu terus dibatasi dari waktu ke waktu. TNI serbu markas Panglima OPM, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Pasukan TNI Polri menyerbu markas Organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Operasi senyap yang dilancarkan pasukan TNI Polri membuat kaget OPM. Mereka tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan Panglima OPM yang terkenal bengis, Lekagak Telenggen lari terbirit-birit setelah pengawalnya ditembak mati. Serangan TNI Polri menewaskan tangan kanan Panglima OPM Lekagak Telenggen. Lesmin Walker tewas ditembak setelah sempat hendak melawan. Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana penting KKB. 1 jam baku tembak, TNI Polri pukul mundur OPM, Komandan Batalion OPM kabur usai teror Kampung Pogapa. 1 jam terjadi baku tembak OPM Intan Jaya melawan pasukan gabungan TNI Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 10 Mei. Awalnya, OPM melakukan serangan mendadak ke Polsek dan Koramil Distrik Homeo Intan Jaya Papua Tengah, Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.25 WIB. Namun Satgas Nenggala dan Blukar yang sudah siaga sejak awal melakukan tembakan balasan terukur. Baku tembak tak terelakkan. OPM yang melakukan serangan lebih dulu, lalu pasukan TNI Polri hingga pukul 15.25 atau berlangsung 1 jam lamanya.
Akan tetapi pasukan yang diduga merupakan OPM Intan Jaya pimpinan Keniti Pagau yang bertindak dan dianggap sebagai komandan batalion ini, kocar-kacir dan lari masuk ke jurang terjal. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, AKBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, KKB melakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, di kawasan Kampung Pogapa. TNI sudah memantap para anggota OPM atau KKB itu dari jauh, beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil. Lalu OPM melakukan tembakan, dan menurut Bayu, TNI Polri melakukan tembakan balasan hingga kontak tembak berlangsung 1 jam. Namun setelah mereka kabur ke hutan. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun warga sipil, ujarnya. Selanjutnya, 2 pasukan gabungan TNI Polri yakni Nenggala dan Belukar melakukan pengejaran. Secara terpisah Sebi Sambo mengatakan, Intan Jaya kini dijadikan daerah operasi TNI Polri, sehingga pihaknya akan terus berjuang dan siap sebagai upaya self-defense. Perjuangan mereka didukung warga sipil yang ingin Papua merdeka. Mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung. Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Kendati demikian, Helmi tidak menjelaskan dengan rinci berapa bandara yang akan jadi fokus penjagaan pasukannya. Kita yakin penjagaan wilayah perbatasan kawasan Papua akan semakin menguat, tutup Kolonel Helmi Nange. Sekadar diketahui, teroris OPM kembali melakukan penyerangan terhadap aparat dan warga sipil. OPM melakukan teror di distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dengan merampas barang elektronik milik umat yang sedang melaksanakan ibadah serta memasuki sekolah di wilayah tersebut. Nekat serang markas TNI, OPM ditembak Kops Habema dan Kopassus. Prajurit TNI dari Komando Operasi TNI, Kops TNI, Habema, Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dan didapatkan hasil terkenanya, ditembak, beberapa personel OPM sehingga mereduksi kekuatan OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau, ujar Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, Jumat, 10 Mei 2024. Dampak signifikan yang muncul dengan operasi penindakan pasukan gabungan TNI Polri tersebut adalah keberhasilan mencegah masyarakat Kampung Pogapa Distrik Hameo untuk mengungsi dari kampung halamannya. Aparat gabungan TNI Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah Distrik Homeo dari gangguan OPM, ucapnya. Sebelumnya kata Richard, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau di wilayah Distrik Homeo, membuat masyarakat ketakutan dan banyak di antara mereka ingin mengungsi. Jenderal Bintang 3 Kopassus ini menyebut, sebelumnya, serangan bertubi-tubi OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau terus dilancarkan. Khususnya, di wilayah Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM terus berusaha mengganggu keamanan serta kenyamanan warga masyarakat di bumi Papua. Gangguan ini dilakukan melalui serangan bersenjata terhadap TNI Polri dan warga masyarakat sipil, pungkasnya. Sekadar diketahui, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapak. Teroris OPM juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis 2 Mei Koramil 1705-05 Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keniti Pagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau juga kembali melancarkan gangguan terhadap kantor Koramil 1705-05 Homeo, dengan cara melepaskan 2 kali tembakan ke arah lokasi pengamanan bangunan kantor. Hitungan menit, penembak Wings Air OPM tersungkur ke tanah.
Tindakan tegas terpaksa diambil oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens 2024. Langkah itu diambil ketika TNI Polri mengejar pelaku penembakan pesawat Wings Air di Yahukimo pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam hitungan menit, penyerang dapat dilumpuhkan. Satu anggota OPM tewas dan dua lainnya ditangkap hidup-hidup. Pasca penembakan itu, prajurit TNI Polri langsung meresponnya dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi. Langkah itu diambil untuk mengepung pelaku yang sedang berusaha melarikan diri pasca aksi penembakan tersebut. Dalam kontak senjata itu, aparat TNI Polri berhasil menembak mati satu anggota KKB dan menangkap dua orang lainnya. Dikutip dari Tribun Papua, Pangkogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon membenarkan penangkapan dua anggota OPM, satu lainnya ditembak mati oleh pasukan TNI. Letjen TNI Richard menyebut, pasca penembakan pesawat Wings Air, Satgas Marinir dipimpin Mayor Mar Haryonon dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap OPM. TNI rebut markas LQ Skobak, OPM kocar kacir selamatkan diri. Markas Organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil diobrak-abrik oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens. Peristiwa pendudukan markas KKB itu terjadi ketika sejumlah prajurit dalam Satgas Ops Damai Cartens melakukan penyerbuan ke lokasi Kali Ei dan Kali Brasa. Dalam penyerbuan tersebut, dua markas KKB Papua yang selama ini menjadi tempat persembunyian anak